sekarang Pak Arsul Sani saya dengar ini sudah mulai pamitan. Pamitan kemana sih? Saya langsung tanyakan. Sudah mulai pamitan ya Pak? Jadi seperti yang saya kira diberitakan di banyak media lah ya Mas Wero ya, bahwa saya diberi kepercayaan, dipilih lah begitu oleh semua fraksi, 9 fraksi ya, untuk menjadi Baik, halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Tamu kita kali ini di podcast El Sinta adalah Pak Arsul Sani. Lengkapnya Haji Arsul Sani, SH, MSI, LLD. Beliau adalah Wakil Ketua MPR RI. Saat ini Wakil Ketua MPR RI dan anggota DPR. Ya. Saya langsung sapa Pak Arsul. Halo, apa kabar Pak Arsul? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat Wiryo. ya. Mudah-mudahan Mas Wiryo dan semuanya juga sehat ya. Amin, terima kasih. Kalau biasanya saya kan hanya wawancara lewat telepon Pak Arsul. Ya. Sekarang bisa ketemu langsung. Alhamdulillah. Ini untuk pertama kali ini saya bisa berhadapan dengan Mas Wiryo. Biasanya hanya mendengar suaranya saja. Dan saya juga biasanya hanya lihat di Facebooknya Pak Arsul Sani, kegiatan ke Dapil, kemudian kunjungan kemana gitu, saya lihat di situ. Aktif betul Pak. Tapi ngomong-ngomong katanya sekarang itu periode terakhir Pak Arsul Sani di DPR ya Pak? Iya, begitulah ceritanya. Jadi saya pikir 2 periode di DPR sudah cukup lah. Meskipun kalau DPR itu kan tidak dibatasi seperti presiden dan wakil presiden ya. Tapi saya pikir sudah cukup. Ada juga sih bercandaannya. Gitu apa itu Pak? Jadi anak saya itu bercanda. Ayah sudah jangan lama-lama di DPR itu. Kenapa memang? Semakin lama ayah di DPR gitu, nanti kalau meninggal hisab di alam kuburnya semakin panjang. Nah, itu maka terpikir juga barangkali ya saya gitu loh. Ya sudahlah cukup saja. Tapi memang tadinya desain saya setelah dari DPR itu ya kembali jadi rakyat biasa lah, jadi pengajar begitu ya. Ya, saya memang bercita-cita ingin menjadi dosen dan juga kembali ke habitat saya lah sebagai lawyer. Sebagai konsultan hukum. Wah, ini dia nih Pak Arsul Sani yang setiap saat mungkin ya beberapa kali kita hanya mendengar suaranya. Sekarang netizen bisa lihat nih Pak Arsul Sani secara langsung sudah hadir di studio podcast El Sinta yang terletak di Tower Indomobil lantai 4 Jalan MT Haryono. Wah, ini Pak Arsul episode yang ke 8 ini. Jadi podcast El Sinta itu baru Pak Arsul. Baru ya. Baru. Kita kan konvergensi jadi kita menyesuaikan supaya jangkauannya juga lebih luas Pak Arsul. Oke. Pak Arsul ngomong-ngomong perjalanan karir Pak Arsul ini menarik untuk dicermati karena dari politisi ke hakim konstitusi. Tapi sebelum jadi politisi Pak Arsul ternyata sudah malang melintang nih di hukum ya, maksudnya di dunia hukum sebagai lawyer. Cerita dong Pak, mulai kapan sih akhirnya Pak Arsul mengambil keputusan gabung di partai? Iya, saya sebetulnya menjadi politisi itu orang bilang kesasar aja ini. Wah, kok kesasar? Iya, ada yang bilang tersesat juga. Wah. Karena apa? Karena saya sebelum masuk dunia politik di tahun 2011 ya. Saya ini sebetulnya ya orang sering bilang profesional lah begitu ya. Pernah menjadi direktur di sebuah perusahaan multinasional dan itu cukup lama, 14 tahun. Kemudian tentu juga menjadi corporate lawyer ya, konsultan hukum yang menangani masalah-masalah perusahaan ya, kontrak lah seperti itu. Dan kemudian masuk ke dunia politik itu gara-garanya saya setelah muktamar P3 di Bandung tahun 2011 saya diminta oleh Mas Lukman Hakim Saifuddin ya. Waktu itu Mas Lukman ini wakil ketua MPR juga seperti saya dan wakil ketua umum P3 juga seperti saya melalui senior saya Pak Soleh Amin ya. Nah, memang pada saat itu saya diminta untuk gabung ke P3 itu untuk bisa membantu P3 tentu ya
di dalam bersuara isu-isu hukum, kemudian di dalam juga ya memberikan masukan-masukan ya dalam proses-proses legislasi, di mana P3 juga sebagai fraksi yang memiliki wakil di DPR itu juga ikut tentu di dalamnya. Gitu. Jadi cukup panjang juga sebetulnya ya. Cukup panjang ya. Tapi memang perjalanan saya itu kalau ditarik ke belakang lagi itu mulainya itu sebetulnya dari dunia aktivis ya. Saya belum selesai dari Fakultas Hukum UI pada saat itu, kemudian masuk ke LBH Jakarta. LBH Jakarta. Ya, waktu itu direkturnya masih almarhum Pak Bang Hakim, Abdul Hakim Garuda Nusantara. Ketua yayasan dulu ya, ketua yayasan ini masih Bang Todung Mulya Lubis. Bang Buyung juga masih ada. Masih di situ Bang Buyung. Yap, Tiam Him juga masih ada. Saya beruntung ya, karir pertama saya di bidang hukum itu digembleng oleh orang-orang hebat itu. Ini orang-orang hebat semua yang disebutkan Pak Arsul ya. Iya. Jadi kawat candra di mukanya di sana ya di LBH Jakarta itu saya ingat dulu perkara-perkara yang saya tangani itu ya, itu perkara tentang perselisihan rute antara Mikrolet 09 dan 11 itu dari Tanah Abang ke Kebon Jeruk gitu kan. Dan juga satu lagi dari Tanah Abang kemana dengan Pemda DKI. Itu pertama kali? Ya, saya mendampingi para supril Mikrolet itu gitu ya, datang ke Dinas Perhubungan DKI. Jadi advokasi ya, ceritanya, mengadvokasi. Kemudian juga mendampingi warga Pinang Ranti yang terkena penggusuran untuk perluasan Taman Mini. Ya. Itu yang paling mengesankan buat saya adalah membela pedagang asongan ya di terminal Pulau Gadung, Cililitan dan Kalideres pada saat itu yang diusir, nggak boleh jualan lagi. Barangkali kalau Mas Weryo masih masuk generasi ini ya, generasi baby boomers ya. Dulu kan ada Pak Sudomo melaksanakan operasi yang disebut beliau pada saat itu kan Pangkop Kamtib itu operasi Esok Penuh Harapan, katanya untuk mengangkat pedagang-pedagang asongan itu, tetapi malah dilarang sehingga kita plesetkan dulu dari operasi Esok Penuh Harapan menjadi operasi Esok Punah Harapan. Kok berani betul. Yang keras-keras itu dulu. Dan kemudian saya habis itu mulai belajarlah sidang-sidang di pengadilan untuk perkara pidana. Waktu itu mendampingi sejumlah aktivis Islam ya yang masih terkait dengan rentetan peristiwa Tanjung Priok. Karena itu di pertengahan tahun 1985-an. Jadi saya ya beruntung ya pada saat masih muda itu punya kesempatan untuk berlatih di persoalan-persoalan yang keras lah pada saat itu. Iya, keras dan penuh resiko Pak. Betul, siapa yang berani ketika itu kan Pak? Itu berani betul Pak ketika itu kan Pak sudah memasang. Ya kan waktu itu masih bujangan, ya. Hidup juga masih teratur Mas Weryo, sehari makan sehari enggak gitu ya. Nah, tidurnya kadang juga di LBH. Ya, itu. Kalau sekarang kan hidup saya nggak teratur itu. Nah jadi ya kita ini, bahkan saya waktu itu menjadi junior lawyer yang mendampingi senior lawyer Pak Bang Asikaf ya, terus Bang Luhut Pangaribuan di perkara yang pembunuhan yang dulu sangat terkenal. Oh, yang di Kalibata. Kalibata ya. Bayangkan Mas Weryo, gelap waktu itu di Kalibata itu ya, tahun 87 itu kita malam-malam disuruh ke sana gitu loh. Kuntilanaknya aja masih banyak itu waktu itu. Nah, tapi itu latihan ya, latihan. Nah, tapi ternyata ya selamat juga buktinya sampai sekarang itu masih. Dan terungkap kasusnya ya. Betul ya. Akhirnya memang pada saat itu kita tentu sebagai tim penasehat hukumnya Pak D ya tentu itu
seniornya Bang Asegaf sama Bang Luhut ya. Ya, kita ini masih yang bagian asisten lah. Tapi asisten itu justru yang kerja di lapangan itu biasanya. Itulah yang turun-turun itu. Kalau saat ini disuruh turun malah nggak berani gitu, walaupun kuntilanaknya sudah nggak ada itu malam-malam. Gitu. Luar biasa. Jadi inilah pengalaman Pak Arsul Sani awal-awal ya. Setelah lulus kemudian praktek di firma hukum. Awalnya di LBH juga. Berarti memang sejak dulu DNA-nya itu melakukan pendampingan terhadap masyarakat ya. Betul. Hanya setelah selesai di LBH kurang lebih 2 tahun itu saya kemudian diminta oleh Bang Buyung ya, oleh partner-partnernya Bang Buyung untuk membereskan kantornya Bang Buyung. Kita semua ingat saat itu kan Bang Buyung kantornya harus tutup akibat dari membela perkaranya almarhum Jenderal HR Darsono. Pada saat itu masih zaman Orde Baru. Nah, di ex kantornya Bang Buyung inilah saya belajar tentang korporasi, tentang corporate law. Nah, jadi kalau di LBH kita belajar tentang hal-hal yang terkait dengan masalah masyarakat gitu ya, bawah, ketidakadilan yang mereka alami. Nah, sementara ketika kemudian saya selesai dan belajar itu, saya punya kesempatan untuk belajar masalah-masalah corporate lah sekarang. Nah, jadi ya, saya termasuk kalau naik level lah ya Pak ya. Hukum itu naik level lah gitu. Tetapi tentu karena pernah di LBH itu jiwa aktivisnya itu tetap melekat terus lah. Iya. Gitu. Dan ketika masuk di DPR semakin leluasa ya. Betul. Jadi saya tentu ketika terpilih diberi amanah jadi anggota DPR, ada sebagian gaya-gaya LBH itu yang kemudian kembali gitu ya. Nah, contoh mulai dengan kita pembelaan di masyarakat. Saya ingatlah periode lalu itu di Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah. Dan selalu yang kita lawan itu ya grup-grup perusahaan besar gitu kan. Nah, jadi selalu kepentingan investor. Sampai kemudian meskipun partai saya dan fraksi saya itu koalisi pemerintah, kita bersuara cukup keras juga di kasus Wadas misalnya ya. Dan saya kira 3-4 bulan yang lalu saya masih bersuara keras juga soal konflik agraria di Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi. Oke. Jadi memang sudah terbentuk karakter pendampingan kepada masyarakat, keadilan mana yang harus diperjuangkan di situ ya Pak Arsul, meskipun berada di koalisi pemerintahan itu ya. Betul. Artinya saya beruntung sekali bahwa ilmu dan kemudian semangat yang dulu diajarkan ya oleh tokoh-tokoh hukum kita yang hebat ya, almarhum Bang Buyung Nasution, Pak Yap Tiam Hin ya, Pak Haryono, Pak Prinsen, itu nggak hilang juga sampai sekarang gitu. Bekas-bekasnya ya masih ada juga lah. Beruntung ya Pak Yap Tiam Hin itu kan sekarang jadi nama untuk anugerah itu kan. Ada Yap Tiam Hin Award. Award itu setiap tahun. Oke. Nah Pak Arsul, selama ini kalau kita wawancara kan masih di Komisi 3. Sekarang masih di Komisi 3 atau sudah pindah ya Pak? Iya, jadi saya sekitar 2 masa sidang yang lalu ditugaskan untuk pindah ke Komisi 2. Pada saat itu memang di Komisi 2 sedang dibahas 2 rancangan undang-undang yang penting ya. Yang pertama RUU perubahan atas Undang-Undang IKN ya. Nah, kebetulan kan yang ditugaskan oleh Presiden untuk katakanlah mengawal menangani undang-undang ini kan Pak Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, ya, Kepala Bappenas. Nah, beliau minta, wah saya harus dibantu ini ya. Nah, yang kedua RUU ASN yang semuanya saya kira baru masa sidang yang lalu itu kita sahkan. Dan yang kemudian mencuat ke depan itu ya itu tentang rencana pemajuan pilkada. Nah, itu dibahas juga di Komisi 2 yang tadinya kabar-kabarnya mau Perpu, kemudian tampaknya akan menjadi RUU biasa lah. Iya, ngejar tuh Pak waktunya Pak. Ya, tergantung pemerintah dan DPR-nya, tapi saya yakin
kalau dari sisi waktu ngejar. Karena apa? Karena waktu masih direncanakan dalam bentuk perpu, ini antik juga. Perpu tetapi diberitahukan kepada DPR dan dibahas bersama DPR. Jadi materi pembahasannya itu sebetulnya ya boleh dibilang sudah kita selesaikan, sudah kita lakukan. Hanya pada saat itu kami di Komisi 2 DPR itu minta kepada KPU ya selaku penyelenggara untuk melakukan simulasi, karena kan 14 Februari itu Pileg Pilpres gitu ya. Kalau Pilpresnya putaran kedua ya itu kan berarti kemungkinan saya kira bisa di bulan Juni atau Juli gitu ya. Nah, kemudian kalau pilkadanya dari November dimajukan jadi September, itu kan kemungkinan ada irisan waktu. Nah, ini kami minta lah, DPR ini tidak boleh juga merasa paling pintar kemudian menentukan segalanya. Kita minta agar teman-teman KPU melakukan simulasi, jangan sampai kemudian karena semangat kita untuk memajukan tapi kemudian terjadi katakanlah kekacauan tata kelola waktunya. Kita nggak mau juga seperti itu. Nah, jadi sekarang masih running di DPR ya Pak? Masih saya kira pemerintah sedang menyiapkan baik naskah akademik maupun draft final RUU-nya. Itu dimajukan rencana? Iya, rencananya kan kalau menurut undang-undang yang sekarang ya, kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pilkada serentak itu kan di bulan November harusnya, ya. Di minggu ke-4 kalau nggak salah. Ini kalau dimajukan 2 bulan lebih awal, ya itu kan berarti harus dengan undang-undang juga atau dengan perpu, itu loh. Tetapi karena kita juga ada rangkaian pemilu itu tadi, maka kan kita harus hitung betul lah ya supaya tata kelolanya, sekali lagi tata kelola penyelenggaraannya itu tetap bisa dilakukan dengan baik. Gitu. Saya nggak membayangkan begitu rumitnya Pak. Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Dalam satu waktu yang tidak terlalu jauh. Iya, karena memang di kita itu kan pemilu itu sebagai ritual demokrasi begitu ya, itu kan agak jelimet urusannya, berbeda dengan katakanlah di negara-negara parlementer gitu ya. Kalau di negara parlementer itu kan pemilu dianggap bukan hajatan besar ya. Begitu pemerintah itu kehilangan kepercayaan karena mosi tidak percaya dari parlemen, maka kan harus biasanya kemudian parlemen dibubarkan dan kemudian berarti itu kan harus pemilu dalam waktu 2 bulan. Jadi mereka bisa menyiapkan segala sesuatunya itu dalam 2 bulan gitu ya untuk berlangsungnya sebuah pemilu nasional. Artinya sekarang tinggal menunggu kesepakatan DPR dan pemerintah ya Pak Arsul ya. Baik, Pak Arsul, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Nah, segmen berikutnya setelah di DPR Pak Arsul mau kemana? Kira-kira begitu ya. Pendengar dan netizen tetaplah bersama kami. Saya masih bersama dengan Pak Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI. Pendengar dan netizen Radio Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami lanjutkan bincang santainya dengan Pak Arsul Sani. Ini semakin menarik karena sekarang Pak Arsul Sani saya dengar ini sudah mulai pamitan. Pamitan kemana sih? Saya langsung tanyakan. Sudah mulai pamitan ya Pak? Jadi seperti yang saya kira diberitakan di banyak media lah ya Mas Vero ya, bahwa saya diberi kepercayaan, dipilih lah begitu oleh semua fraksi, 9 fraksi ya, untuk menjadi hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia MKRI. Pada waktu proses seleksi dan kemudian saya dipilih, belum ada gegeran itu soal MK gitu ya. Masih senyap ya Mas juga gitu ya. Nah, kenapa sih pertanyaannya kok kemudian mau pindah dari DPR ke MK begitu ya? Tentu pertama bagi saya berprofesi atau bekerja atau menjabat sebagai hakim konstitusi itu juga bukan sesuatu yang asing. Kenapa enggak saya katakan bukan sesuatu yang asing? Karena sebelum saya jadi anggota DPR, saya itu juga jadi hakim swasta, jadi arbiter. Ya. Baik arbiter
arbitrase yang ad hoc ya. Saya juga menjadi anggota dari Singapore Institute of Arbitrator, yaitu berpusat di Singapura. Saya juga menjadi anggota dari Chartered Institute of Arbitrator yang berpusat di London. Nah, jadi arbiter itu kan juga jadi hakim. Iya. Ya. Iya. Jadi hakim di lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung juga hakim lah tentu ya. Dan di Mahkamah Konstitusi itu kan juga hakim. Gitu ya. Nah, jadi kemudian tentu ketika kemudian teman-teman menyarankan, mendorong saya untuk menjadi hakim konstitusi, saya punya keyakinan bisalah kayaknya seperti ini. Ya tentu saya kemudian mempersiapkan diri ya. Nah, kebetulan kan selama di DPR saya juga bekerja atau ditugaskan di Komisi 3 ya, utamanya ya. Nah, itu kan memang membidangi bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan ya, termasuk urusan penegakan hukum. Jadi sebetulnya itu bidang yang tidak jauh juga ya. Karena kalau kita bicara juga misalnya bidang hukum, termasuk juga di periode sebelumnya saya menjadi anggota Badan Legislasi, itu kan membuat undang-undang yang akhirnya diuji juga kan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ya sudah, karena itu dorongan dari teman-teman dan saya pikir saya juga punya kemampuan untuk itu, saya coba ya. Yang saya agak surprise memang Mas Ferryo adalah ketika prosesnya 9 fraksi itu bersepakat. Aklamasi atau aklamasi tidak mufakat ya, tidak melalui voting ya, karena ada caleg-caleg yang lain. Kalau ditanya kenapa bisa begitu, apa karena temannya sendiri, ya ini harus ditanyakan lah dengan teman-teman. Tetapi saya kira teman-teman itu juga punya keyakinan tentang kemampuan saya lah. Sudah 2 periode ini bersama-sama kok, relatif ya. Jadi soal itu saya kira teman-teman di DPR juga, meskipun itu temannya sesama anggota DPR, kalau tidak punya keyakinan bisa melaksanakan tugas-tugas yang bakal diemban, ya nggak akan dipilih juga lah itu. Jadi Pak Arsul yang mewakili unsur dari DPR ya Pak Arsul ya? Hakim konstitusi itu di Mahkamah Konstitusi itu kan ada 9. Yang 3 diusulkan oleh Presiden, 3 lagi oleh Mahkamah Agung, dan 3 oleh DPR. Tapi memang melalui proses seleksi. Nah, memang proses seleksinya berbeda-beda antara 3 lembaga negara itu ya. Nah, saya adalah salah satu yang mewakili DPR yang akan menggantikan yang dulu dipilih oleh DPR juga, Pak Wahidudin Adam. Pak Wahidudin Adam. Oke. Menggantikan itu, jadi Januari nanti. Betul, Januari. Sudah nanti langsung bekerja Januari. Pelantikannya kapan Pak Arsul? Ya kalau saya lihat usia pensiunnya Pak Wahidudin 70 tahun itu di 17 Januari ya, berarti di sekitar tanggal itulah. 17 Januari ya? Iya. Oke. Berapa tahun nanti kira-kira Pak Arsul bertugas di sana? Nah, kalau Undang-Undang MK yang sekarang ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ya, Hakim Mahkamah Konstitusi itu paling lama menjabat 15 tahun. Yang itu saya sebetulnya ketika di Komisi 3 mengusulkan kelamaan itu. Maksimal itu 10 tahun saja lah kira-kira. Kalau presiden itu sama dengan presiden lah 2 periode ya. Tetapi di undang-undang juga sudah ditegaskan bahwa hakim MK itu pensiun 70. Nah, saya akan mulai menjabat di umur sekitar 60 lah ya. 60 ya. Cukup lah ya Pak ya. Cukup lah itu ya. Saya malah bercanda karena sekarang lagi ada revisi undang-undang MK juga gitu loh. Kalau boleh memilih, saya prefer undang-undang MK itu kembali seperti yang pertama dulu ya. Hakim MK itu menjabat selama 5 tahun, dan setelah itu ya memang harus ada dievaluasi. Hanya evaluasinya itu harus yang ada fairness-nya dan tidak menjadi pintu masuk untuk kemudian mengurangi katakanlah independensi ya. Independensi itu artinya kemandirian gitu ya, dan juga imparsialitas, ketidakberpihakan ya.
Karena orang itu kalau menjabat lama tanpa ada evaluasi, biasanya ya, karena kekuasaan itu kan memang selalu menggoda, gitu kan. Itu. Nah, bicara soal tadi ya, fairness dan lain sebagainya di awal, ya kita harus fair melihat situasi yang terjadi begitu ya. Begitu juga yang terjadi di MK. Pak Arsul nanti Januari mulai bertugas di sana. Pak Arsul kan dari DPR, sudah tentu politisi, perwakilan partai dan lain sebagainya. MK tentu kemungkinan nanti akan menangani berbagai sengketa berkaitan dengan proses politik yang terjadi. Nah, apa yang bisa dijanjikan oleh seorang Pak Arsul soal tadi netralitas tadi? Jadi saya kira syarat mutlak jadi hakim yang nggak boleh ditawar ya, dan tidak boleh dikurangi ya. Yang ada malah ditambah ya. Satu prinsip itu tadi, independensi, kemandirian. Dia mau jadi dari DPR atau yang diusulkan oleh Presiden atau yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, tidak berarti dia nanti ke dalam kasus konkret suaranya mesti sama dengan DPR, suaranya mesti sama dengan Presiden, suaranya mesti sama dengan Mahkamah Agung. Nah, di situ akan dilihat apakah juga untuk menunjukkan kemandirian itu kemudian harus berbeda? Enggak juga, ya. Kita ini kan diberikan akal budi, hati nurani, Mas William. Ya kita ukurannya itu ya akal kita, kemudian budi kita lah, hati nurani kita ya. Kalau memang karena memang kewenangannya itu yang walaupun bukan satu-satunya, tapi yang saya kira boleh dibilang paling utama itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau memang ada undang-undang dasar yang dibuat dan itu menabrak ya norma-norma konstitusi kita, undang-undang dasar kita, ya harus dibatalkan, ya dibatalkan saja. Atau misalnya harus dikoreksi, diberi bingkai konstitusionalitas gitu ya. Artinya undang-undang itu dianggap sebagai tetap konstitusional tapi bersyarat. Ya kita harus nyatakan itu juga. Itu loh. Nah, tetapi kan juga kita harus tegaskan juga kepada publik bahwa yang namanya independen itu tidak kemudian kalau ada diuji biar kelihatan independen, biar kelihatan bahwa ini tidak berpihak kepada DPR atau kepada Presiden. Kalau dia hakim MK dari Presiden, maka harus dibatalkan. Enggak juga ya. Kita harus lihat semuanya case by case ya. Itu tadi dengan akal, berarti pengetahuan kita, dan dengan budi atau hati nurani kita itulah yang harus diinikan. Nah, caranya bagaimana? Hemat saya ya. MK ini kan juga diberi kewenangan misalnya ketika ada satu perkara itu untuk mendengarkan pendapat dari para ahli. Jadi ya mengapa tidak kemudian para ahli itu kita undang ya, meskipun tidak diminta barangkali oleh si pemohonnya ya, tapi MK punya kewenangan juga ya untuk atas inisiatifnya sendiri mendengarkan para ahli. Ini penting agar menurut hemat saya putusan MK itu tidak hanya semata atas pikirannya hakim itu sendiri ya. Bagaimanapun pikiran banyak orang, saya punya keyakinan itu akan lebih baik daripada pikiran seorang atau sekelompok orang saja. Iya, oke. Agar keberadaan Pak Arsul di Mahkamah Konstitusi tidak seperti yang kemarin-kemarin biasa-biasa saja. Kira-kira terobosan apa lagi nih yang akan dilakukan oleh Pak Arsul di sana? Saya lihat ya yang masih barangkali kita semua harus tingkatkan ya, kami semualah para hakim Mahkamah Konstitusi itu, pertama ya tentu sifat kehati-hatian ya. Jadi kita itu mesti hati-hati betul menghindari apa yang kemarin itu diributkan oleh banyak orang, apa yang disebut dengan conflict of interest, benturan kepentingan. Nah ini kita harus hati-hati Mas Wiryo. Ya. Nah, kalau buat saya pribadi, saya kan hakim konstitusi yang berasal dari politisi dari P3. Saya kasih contoh yang konkret lah, misalnya. Nanti ada sengketa pemilu yang disebut dengan PHPU, ya, perselisihan hasil pemilihan umum. P3 ikut pemilu, ya. Mungkin saja P3 dapat kursi terus kursinya digugat oleh calon dari partai lain, ya, atau oleh partai lain. Atau P3 merasa
bahwa kursinya dia, tapi kok oleh KPU diberikan kepada partai lain sehingga menggugat. Ya. Kan kalau saya langsung ikut mengadili atau apa, kan orang kan akan mengatakan, "You ada benturan kepentingan." Gitu. Maka apa yang harus saya lakukan? Pertama, kalau saya pribadi ya berpendapat bahwa saya sebaiknya tidak ikut dalam menangani perkara. Mungkin hadir duduk pasif bisa, karena hakim MK itu hanya ada 9, dan kemudian yang 9 ini dibagi kalau di dalam sengketa PHPU itu jadi 3 panel, 3-3 supaya tidak tinggal 2. Tetapi saya diam, dan kemudian dalam rapat permusyawaratan hakim saya tidak ikut mengambil keputusan. Itu bagian dari ikhtiar dari hati-hati. Apalagi kalau yang bersengketa itu misalnya ponakan saya, gitulah, gitu loh. Sudah otomatis ya. Itu saya harus kemudian juga menyatakan diri di situ. Tetapi kan saya tidak bisa kemudian sak maunya sendiri, maka saya harus bertanya kepada 8 yang mulia yang lain. Ini ada kasus begini, posisi saya begini, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ikut memeriksa, ikut memutus, atau bagaimana? Maka yang 8 orang itu yang memutuskan sebaiknya, bagi saya begitu. Itu bentuk kehati-hatian. Jadi jangan sayanya kemudian, saya hakim konstitusi memang diberi kewenangan oleh undang-undang, ya saya mau ikut dong memutuskan. Jangan juga karena ada kewenangan ya Pak ya. Nah, jangan semata-mata karena kewenangan. Jadi yang pertama itu saya lihat harus prinsip kehati-hatiannya itu memang harus ditingkatkan. Yang kedua ya memang prinsip independensi itu ya, itu tadi kemandirian itu juga harus betul-betul dijaga. Saya misalnya sering diwawancari sama Mas Wiryo, terus Mas Wiryo ada temennya gitu loh, jadi pilkada nanti yang terus nyalon terus mau gugat, telepon cawe-cawe gitu, telepon terus cawe-cawe gitu loh. Tentu kalau saya ditelepon Mas Wiryo saya angkat, tapi kalau kemudian Mas Wiryo bicara soal katakanlah sengketa pilkada yang sedang diajukan di Mahkamah Konstitusi, saya harus mengatakan, mohon maaf Mas Wiryo, saya tidak boleh bicara ini. Kalau itu harus seperti itu. Betul. Kalau itu berarti temannya nggak baik tuh Pak. Kalau menjerumuskan ya gitu loh. Iya, karena kan kalau saya kemudian mentang-mentang Mas Wiryo ini pasti telepon ada urusannya sama pilkada, saya nggak mau terima, kan nanti saya dibilang sombong ini setelah jadi hakim konstitusi nggak ingat sama teman gitu kan. Oke, Pak, sekarang kan mumpung belum di MK, koreksi apa yang bisa disampaikan Pak Arsul terhadap institusi MK sehingga ini berkaitan mengembalikan marwah MK itu sendiri, Pak Arsul? Ya, saya kira nggak bisa kita pungkiri lah bahwa MK sudah banyak kontribusinya juga di dalam menjaga konstitusi kita, di dalam juga memberikan keadilan konstitusional lah kepada rakyat Indonesia yang dirugikan ya karena satu undang-undang gitu ya. Nah, tetapi ya MK itu kan manusia ya, tentu juga ada kekurangan-kekurangan. Nah, banyak hal yang saya kira harus diperbaiki. Tetapi ini memang bukan hanya monopolinya MK saja yang harus melakukan, Mas Wiryo. Maksud saya begini, ketika saya di Komisi 3, saya itu mengusulkan begini Mas Wiryo, agar undang-undang MK ini dirubah. Di mana kalau sengketanya menyangkut diri atau kepentingan hakim MK itu sendiri, misalnya yang diuji itu undang-undang MK, ya, maka sebaiknya yang jadi hakim MK-nya itu hakim MK ad hoc, diangkat. Jadi bukan hakim MK yang permanen. Ya. Saya misalnya kok nanti menghadapi uji materi tentang itu tadi saya sebutkan. Misalnya kok nanti DPR-nya merubah menjadi masa jabatan 10 tahun. Dan ada yang kemudian masyarakat yang menguji, kelamaan tuh 5 tahun aja seperti yang dulu gitu ya. Maka saya nggak boleh memutuskan itu. Kenapa? Karena itu menyangkut kepentingan diri saya sendiri, gitu loh. Ya. Nah, hal-hal seperti itu yang hemat saya itu ke depan. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, ini tidak hanya tergantung sama MK, tapi juga tergantung sama pembuat undang-undang. Jadi
yang harus bersama-sama menjaga MK itu tidak hanya para hakim MK-nya, tapi juga pembentuk undang-undang. Tentu kami pastilah punya kewajiban yang utama di sana. Itu. Baik. Pak Arsul, terima kasih Pak Arsul sudah bersama kami. Sehat dan sukses selalu Pak Arsul. Terima kasih. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi di sini. Barangkali setelah bertugas di MK ya Pak Arsul. Iya, cuma kalau setelah bertugas di MK, Mas Wiryo, saya diundang ke sini. Saya rasanya harus tanya dulu itu saya sama Majelis Kehormatan. Iya, boleh enggak? Masih boleh enggak ini? Saya Mas Wiryo ngundang saya untuk tampil di podcastnya kembali. Betul karena ada aturan yang tersendiri Pak Arsul demi independensi. Baik, Pak Arsul terima kasih selalu Pak Arsul ya. Sampai jumpa Pak Arsul. Terima kasih. Pendengar, demikian tadi wawancara kami bersama Wakil Ketua MPR Pak Arsul Sani yang juga anggota Komisi 2 DPR dari fraksi P3. Sesaat lagi Pak Arsul ini akan bertugas sebagai hakim Mahkamah Konstitusi pada Januari mendatang. Kita doakan sukses dan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa.